Sekarang dalam hadirat Tuhan kita akan belajar lebih banyak. Saudara boleh santai, cari tempat posisi duduk yang lebih banyak, lebih enak. Dan kita akan mulai masuk, saudara. Saudara, pada waktu Tuhan berkata buat tanggal 7, dimulai dengan tanggal 4 akan ada perang gelombang. Saudara, hari itu Tuhan berkata bahwa segala sesuatu sebenarnya diciptakan dari firman. Saudara, dan firman itu adalah gelombang. Saudara, dan gelombang itu bisa melakukan, menembus apapun. Tergantung gelombang apa, saudara, yang diciptakan. Kalau saudara tahu yang namanya sun, itu adalah, saudara, alat yang sebenarnya pada waktu itu dinyalakan bisa mendatangkan tsunami. Dan sebenarnya apa yang dipancarkan? Gelombang. Kalau saudara lihat HP dan Google, kenapa sekarang semua orang tanya Google? Saudara, sebenarnya apa yang disebarkan dan lewat apa? Gelombang. Saudara, dan hari ini gelombang yang dari Tuhan, itulah yang Tuhan mau meradiasi, menembusi, sampai menciptakan sesuatu yang dari Tuhan. Nah, saudara, kita akan, saudara, dan inilah gelombang atau perjanjian yang Tuhan berikan. Saudara tadi terima semua gantungan kunci? Saudara, sangat banyak. Saudara, sangat banyak. Saudara, di situ ada malaikat, 7 malaikat minimal. Saudara, di situ juga ada benua. Saudara, dan semua ditaruh di genggaman tangan saudara. Dan pada waktu itu saya melihat sebuah penglihatan yang sangat luar biasa. Saudara, saya melihat bola dunia. Dan saudara, tulang-tulang kering dibangkitkan. Dan di setiap benua berderap tentara, pasukan generasi terdahsyat. Saudara, dan setiap pasukan ini mulai mengaum, mulai berkata-kata, mulai menyembah, mulai menyanyi. Saudara, tiba-tiba benua itu mulai berubah dari benua yang kering dan sangat kotor, berubah menjadi benua yang bersinar dan sangat subur. Saudara, ada benua yang sebenarnya penuh dengan perzinahan, penuh, saudara, dengan penyembahan berhala. Tiba-tiba saya lihat semua patung, semua dewa hancur. Saudara, dan semua orang berlutut menyembah Yesus Kristus Tuhan. Saudara, dan gelombang itu benar-benar menciptakan yang baru, 7 benua. Dan kemudian beberapa dari kita mulai terangkat, saudara. Saudara, dengan sayap yang sangat besar. Dan saudara, hari itu Tuhan berkata, kendalikan, pegang, tentukan, rules the world 5 tahun. Saudara, dan itu bergema sangat kuat. Dia berkata, kendalikan, pegang, tentukan, rule the world 5 tahun. Tuhan berkata, sesudah itu akan ada lagi, Tuhan bilang, pertempuran dan bencana dan begitu banyak serangan rencana iblis. Tetapi Tuhan bilang, engkau punya waktu menentukan apa yang akan terjadi selama 5 tahun. Saudara, di saat yang sama saya melihat iblis marah sekali. Saudara, iblis berkata, bukankah ini waktuku? Saudara, dia berkata, bukankah ini adalah saat di mana aku harusnya boleh menyiksa manusia? Bukannya ini waktu di mana aku boleh merusak seluruh dunia? Saudara, dan Tuhan berkata, Tuhan gak bilang begini loh, gak boleh 5 tahun, gak boleh. Tuhan bilang enggak. Tuhan bilang begini, hadapin aja pasukanku, karena ini waktunya mereka rise up. Jadi jangan berpikir setelah ini saudara nganggur. Bisa mengerti maksud saya?
Saudara bisa mengerti? Jangan berpikir setelah ini saudara nganggur dan saudara selesai. Ini barulah permulaan. Tetapi Tuhan bilang begini kepada pasukannya, apapun yang kau butuhkan, karunia apapun yang kau mau, kuasa dan kekuatan apapun, surga membackupnya. All is yours. Saya berharap saudara mengerti ya. Kalau saudara habis ini pulang tiduran dan membiarkan iblis mengeluarkan gelombang yang negatif di daerahmu, salahnya bukan salah Tuhan. Salah siapa? Saudara yang harusnya rules the world. Kalau hari ini ada kemiskinan, saudara dan saudara berkata, why? Salahmu. Karena Tuhan bilang, ambil hikmat kalau engkau perlu hikmat. Ambil kekuatan kerja keras kalau engkau memerlukan. Ambil yang namanya ide-ide baru. Dan sekali lagi, rule the world. Ambil semua kekayaan orang fasik. It's yours. Tapi ingat, iblis gak nganggur loh. Saudara, iblis marah besar. Dan justru iblis berkata, ini waktuku. Tuhan bilang senyum. Enggak. Tergantung mereka, pasukan terdahsyatku. Saya berdoa saudara mengerti ini. Saudara gini ya, saya berharap saudara ini ngerti. Harusnya gak ada alasan buat kita kalah. Saudara, karena kita bisa mengutus semua malaikat. Saudara, kita bisa menggerakkan apa saja. Tapi satu aja, kalau saudara gak percaya, males, saudaranya biarkan iblis, ya bukan salah iblis, bukan salah Tuhan, salah saudara. Bisa mengerti? Saya masih ingat, supaya saudara ini lebih sadar. Karena dari tadi hanya beberapa orang yang menyaut di roh. Saudara yang lain raja gini, aduh terlalu tinggi buat saya. Saya berdoa saudara menangkap sungguh-sungguh. Ini tidak terlalu tinggi. Ini memang sudah jatah kita. Saudara, ada yang berbeda dengan banyak orang dan dengan saya. Saudara, hari itu saudara ya, saya nanti dulu sebentar. Saudara ini gak enak mengganjal. Saudara, hari itu saudara ya, saya baru umur 17. Dan pada waktu saya berumur 17, saudara, tiba-tiba Tuhan bilang begini lewat nubuatan, kamu akan pergi dan aku serahkan Eropa kepadamu. Saudara, umur 17, saya bahkan belum mengerti peperangan rohani. Saudara, saya bahkan belum mengerti saudara apa itu namanya pasukan terdahsyat. Tuhan bilang begini, sudah pergi ke Eropa dan aku serahkan Eropa kepadamu. Saudara, dan pada waktu itu saya cuma berkata begini, amin. Saya ini cuma punya apa ya? Punya PD. Karena gini, saya ini tahu sayangnya papa saya. Saudara, dan kalau saya minta apa saja sama Pak Yusak, selama itu baik, beliau pasti kasih. Nah, saya tahu sayangnya Tuhan lebih dari papa saya. Sesimpel itu. Saudara, sehingga saya berkata, oke, Tuhan bilang serahkan saudara Belanda, Eropa, saya berangkat. Saudara, dan pada waktu di sana ini baru anak umur 17 yang tidak ngerti tentang peperangan, tidak ngerti tentang pasukan terdahsyat. Saudara, tidak dapat pelajaran tentang perjanjian. Saudara, dan saya sudah mengalami itu. Hari itu saya sampai ke sana dan salah satu yang saya paling wow. Saudara, saya gak punya izin tinggal. Hari itu izin tinggal harus diurus dari Jakarta. Saudara, hari itu saudara izin tinggal, saudara sebagai pelajar harus lewat tes, bayar semua, sudah diterima sama universitas, baru saudara dapat izin tinggal sebagai student.
saudara dan saya nggak punya. Saudara bayangin ya, sesimpel Tuhan bilang begini, kamu kan anakku, kamu berdiri di depan tempat dekan, dan kamu berkata, kamu harus terima saya dan harus berikan izin tinggal. Saudara bayangin anak umur 17, nggak ngerti apapun. Saudara, saya berdiri di depan, saudara ya, kantor itu dekan dan semua urusan tentang izin dan sebagainya. Saudara, dan saya angkat tangan, saya pakai bahasa Indonesia. Saudara, saya nggak macam-macam, nggak pakai peperangan rohani, belum tahu. Saya cuma berkata gini, terus ngomong, Tuhan berkata, kamu harus menerima saya dan kamu harus ya memberikan visa student buat saya. Saya ulang itu 3 kali. Tuhan bilang ketok. Saya ketok pintu, saudara. Saya bilang, Pak, saya butuh masuk ke Baukende arsitek dan saya butuh visa student. Terus dia bilang begini, bagaimana kamu tahu saya baru menerima telepon dari kedutaan, menerima telepon bahwa Indonesia membuat sebuah perjanjian untuk semua pelajar yang mau belajar di Belanda, gak usah ngurus visa, tinggal saya cop. Bagaimana kamu tahu? Saya senyum aja, dalam hati, Bapakku yang memerintahkan. Sesimpel itu. Itu anak umur 17 dan belum ngerti apapun yang saudara sekarang ngerti. Apalagi yang saudara sekarang ngerti, saudara dibekali dengan semua perjanjian, semua kekuatan, semua perang, semua ilmu, seluruh surga backup saudara. Wake up, wake up, wake up. Bedanya saudara dengan saya ini terlalu bodoh sehingga saya percaya segala sesuatu. Ada orang terlalu pintar, dipikir semuanya, sehingga dia mengerjakan cuma yang dia pikir. Sedangkan otak kita dengan otak Tuhan gak ada apa-apanya. Otak kita itu gak ada 1% pun dari otak Tuhan. Betul? Jadi ngapain dipikir? Makanya bersyukur kalau jadi orang rada bodoh kayak saya dan Bevis. Ya Bev, kita gak usah mikir, toh mikir juga gak kepikir sama kita. Lebih baik percaya aja. Dan waktu saudara percaya saja, sesimpel itu terjadi. Saudara, ini Tuhan. Sekali lagi ini buat anak umur 17 yang gak tahu apa-apa, cuma modal percaya. Dan hari ini Tuhan berikan buat pasukan terdahsyatnya. It's different, beda banget. Dia berikan kepada orang yang mengerti tentang peperangan, perjanjian, tentang kuasa, otoritas, tentang darah, tentang malaikat, tentang perkenanan, tentang sumpah. Dan Tuhan bilang rules the world. Rules the world. Saudara yang merasa bodoh tinggal tumpang tangan, aku minta hikmat. Tapi jangan nganggur, jangan berhenti, jangan malas. Rules the world. Saudara, agak panjang karena saya mencoba menceritakan terlalu banyak yang Tuhan mau berikan. Saya berharap saudara sedikit sabar. Siapa yang masih punya kapasitas untuk menerima? Amin. Saudara, kemarin Saudara Nares memberikan dasar. Dan dasarnya simpel sekali. Dasarnya adalah lapar. Siapa di sini yang masih lapar terhadap yang dari Tuhan? Saya berharap saudara jauh-jauh tidak cepat-cepat mau pulang, karena saudara mau makan semuanya. Saudara, hari itu ini buat dasar ya. Saudara, Tuhan tiba-tiba saudara memberikan saya makanan ilahi. Saudara, dan makanan ilahi itu seperti makanan profetik yang kita buat, cuma rasanya beda banget. Ya, bentuknya juga beda banget. 1% saudara aja gak bisa
Nah saudara, saya melihat sebuah tart. Saya berharap rada mirip. Tolong di shoot BMN. Ini tartnya di sini saudara ya. Saudara coba tolong di shoot. BMN bisa minta tolong. Karena ini kuenya saudara, nanti akan dipotong-potong dan semua akan saudara dapat. Walaupun dapatnya secuil, anggap semuanya ya. Anggap ilahi lah semuanya. Nah ya, saudara dapat. Tolong. Ya, terima kasih dan sampai kelihatan semua ya. Dan saudara, saya dapat bunga matahari dengan saudara 9 helai warna yang berbeda. Sudah keluar? Saudara, saya dapat 9 saudara. Saya dapat bunga matahari dengan 9 helai warna yang berbeda. Saudara, dan pada waktu itu Tuhan bilang, makan nak, makan. Dan ternyata pada waktu saya memakannya, sesuatu yang ajaib terjadi. Ya, bisa kelihatan ya. Saudara, itulah saudara bunga dengan 9 warna yang berbeda. Saudara, dan ini adalah basic untuk saudara bisa menerima semuanya. Saudara, aslinya yang di dalam itu benar-benar emas murni dan madu, saudara. Saudara, dan setiap saudara dapat 9-9-nya sebenarnya. Ya, saudara, sekarang kalau nanti dipotong, semua akan dipotong-potong, saudara, dan kita akan memakan. Mungkin saudara dapat secuil, tapi terima dengan iman 9-9-nya. Oke ya, terima kasih. Nah, saya akan terangkan sedikit. Beberapa saya sudah terangkan hari Sabtu buat nyicil, saya nggak balas, jadi saya tidak coba terangkan hari ini sisanya. Saudara, yang pertama itu warna krem. Saudara, dan pada waktu saudara saya memakannya, saudara, itu seluruh tubuh saudara, ya, saya bisa merasakan saudara hati yang besar, cinta yang lembut sekali. Dan itu terdengar keras sekali, Hineni, here I am. Saudara, dan Tuhan bilang, nak, kamu butuh Hineni, selalu siap, here I am. Saudara, saya terangkan sedikit. Hineni itu bukan begini ya, aduh mesti ngerjain ini, oke lah Hineni. Enggak saudara. Tapi Hineni pada waktu pagi Tuhan bangunin saudara dengan fresh berkata, here I am Lord. Dengan semua hati, semua passion saudara belajar. Tapi pada waktu Tuhan bawa saudara menghadapi musuh perang besar, saudara dengan sangat siap berkata, Hineni, here I am Lord. Dan saudara kenakan semua senjata lengkap untuk berperang. Tapi pada waktu saudara dibawa untuk mungkin merawat orang cacat, saudara berkata, Hineni. Dan dengan cinta saudara maaf ngelapin liurnya, memandikan, mencebokin. Dan itulah Hineni. Saudara, dan kalau saudara punya itu, engkau akan siap naik, engkau akan siap turun, engkau akan siap di mana saja, dan kemuliaan Tuhan mengikutimu dimanapun engkau berada. Saudara, yang kedua adalah mint. Dan waktu saya memakannya, saudara, itu refresh sekali, hijau. Saudara, refresh, tiba-tiba segar banget. Saudara, dan Tuhan bilang, nak, aku mau berikan kesegaran di tubuh, di jiwa, di roh. Gak ada lagi yang cuma ulangan, nyanyi begitu aja. Makanya salah satunya, saudara, Tuhan suruh kita buat lagu baru. Dan saudara, saya kagum dan hormat dengan semua anak-anak. Saudara, bayangin begitu saya bilang gini, semua boleh buat lagu. Saudara, tiba-tiba buat 17 lagu saudara. Tadi yang dinyanyiin baru sepotong-sepotong. Saudara, 17 lagu. Saudara, semua buat. Ada lagu kesembuhan, ada lagu cinta, ada lagu perang, ada lagu saudara ya, unity, refresh.
Bisa gak yang fresh? Saudara lihat, kalau saudara lagi tahu hari-hari ini lagi heboh ya. Saudara ada lagu yang Tuhan Yesus tidak berubah. Dan tiba-tiba itu menyambar saudara. Orang-orang semua agama. Dan mereka semua nyanyi. Ini cara yang baru. 20 tahun yang lalu Tuhan dan Roh Kudus gak buat seperti itu. Ini refresh. Biarkan Tuhan melakukan dengan caranya. Saudara siaplah untuk saudara diperbarui hari demi hari. Amin. Saudara, saya sedang hari-hari ini terus diperbarui dengan cara yang ajaib. Saudara, yang ketiga adalah pink. Saudara, dan itu Tuhan sebut begini, cinta masa muda. Saudara, kalau saudara masih dulu muda ya, nggak tahulah sekarang, saudara pasti punya sejuta cinta untuk mengejar pacarmu. Tapi kalau sudah kayak Tante Deborah, nah itu sudah susah ya. Tapi kalau saudara masih muda, saudara misalnya nih ya, pacarmu saudara ya, saudara di ujung sana. Ya, saya tuh suka mengamati dulu ya, waktu saya ngajar Mahanaim, saya suka mengamati. Kan Mahanaim itu ada larangan ya, tidak boleh pacaran. Tapi cinta masa muda menembus itu semua. Tetap pacaran. Saudara, dan kami coba, beberapa orang itu tua kan titip ya, tolong awasi anak saya ini sama ini, sudah mulai pacaran ya, tolong supaya mereka tidak pacaran. Loh, termasuk anak saya juga pacaran, walaupun orang tuanya juga bilang jangan pacaran. No, masih SD kok sudah pacaran. Saudara, tapi saudara tahu sudah diawasi tidak boleh ketemu. Saudara ya, nanti yang laki ngasih kode, garuk-garuk kepala. Kodenya begitu ya, pasti nanti ada cowok, ada cewek lain yang ngasih kode, senyum-senyum dan saya langsung tahu, pacaran nih. Cuma saya nggak tahu ini kodenya artinya apa ini. Saudara, dan nanti tiba-tiba pulang sekolah mereka janjian. Mereka sudah ada di pojok dan mereka bisa berjam-jam entah apa yang dilakukan. Saudara, ini cinta pada masa muda. Tapi kalau sudah tua ya, apalagi sudah menikah, ya ini saudara kadang-kadang depan-depanan, yang perempuan ngomong, yang laki ngomong, saudara yang ngomong, kamu gak ngerti ya? Yang cewek lagi ngomong, gak ngerti ya? Kenapa? Walaupun dekat, bicara dan teriak, sudah tidak ada cinta. Tiba-tiba tidak ada pengertian. Bisa ngerti? Tapi kalau saudara ada cinta, tidak usah ngomong, cuma kode hidung dilap aja tahu loh saudara. Karena apa? Sejuta pengertian. Cinta pada masa muda. Apakah Tuhan perlu teriak kepadamu, kosongin uangmu? Dan kita tetap, maksudnya tabungan, maksudnya saudara, dulu ya, waktu Ibu Ruth cinta banget sama saya saudara ya. Saudara, kami tuh gak pernah mesti bicara. Saudara, dia bisa tahu hari itu saya pengen apa. Dia bisa tiba-tiba bilang ini, Bu, saya sudah siapin makanan Jepang. Ibu pengen makanan Jepang kan? Tapi hari ini saudara ya, ini cinta masa tua soalnya hari ini. Saya tuh bilang begini sama dia, Ruth, saya itu suka banget kolak yang dari pisang raja. Dia bilangnya begini, susah Bu cari pisang raja di sini. Oke, itu cinta masa tua. Saya bawain dari Cirebon 3 saudara, 3 pisang raja gede-gede, 3 apa namanya, sisir. Saudara, dia buat apa? Tidak tahu ditaruh di mana Bu. Dibikin pun tidak saudara. Cinta masa tua. Ya, saya berharap saudara dengan Tuhan tahu bedanya
antara cinta masa muda atau cinta masa tua. Kalau Tuhan nyuruh saudara sampai Tuhan capek nyuruh, tetap saudara bilang, maksudnya ya, ini cinta masa tua. Enggak apa-apa, Tuhan juga mengerti. Tapi Tuhan mau buat kita punya cinta masa muda. Amin. Kalau cinta masa muda itu pengen terus kasih yang terbaik. Idenya banyak. Saudara ada 1 juta saudara kreasi. Nah, tapi kemudian Tuhan kasih lagi apa? Magenta. Saudara, dan magenta itu artinya kedewasaan dan kematangan. Saudara, hari ini saya berdoa, ya, saudara minta semuanya ini karena Tuhan sudah ngasih. Tapi seberapa saudara mengambilnya, seberapa saudara masuk dalam hidupmu, tergantung rasa laparmu. Saudara, kalau saudara buat gini, maksudnya gimana, Bu? Saudara kalau pergi ke pesta, makanan banyak banget, betul kan? Tapi kalau orang kaya, dia bahkan cuma ngambil 1-2 biji, sedikit terus ngeloyor pulang, betul enggak? Karena dia datang cuma nyalamin, sungkan. Tapi kalau orang miskin, apalagi nggak punya duit, dia akan antre di semua tempat. Bahkan semua sudah pulang, dia bawa kantong, bawain pulang. Nah, ini yang miskin ini lapar. Yang kaya enggak. Hari ini Tuhan bilang pesta, nak. Seberapa saudara bilang, Tuhan, aku lapar dengan cinta masa muda. Tuhan, aku ini udah gak punya, tolongin. Kasih aku mau. Atau saudara berkata, ya, itu kan buat orang lain. Sekarang bicara soal magenta, kematangan. Saudara, kalau saudara matang dalam apapun, ya, saudara akan cek, recheck, ngitung, dan saudara akan menyajikan dalam ketepatan. Saudara, kalau namanya buah itu matang, manis, nggak bikin sakit perut, betul? Tapi kalau pelayanan, saudara datang ke satu tempat, ngerepotin, kemudian saudara sudah ngerepotin. Saudara ya janji di sini terlambat datang, janji di situ saudara ya sudah tidak ada tenaga sehingga khotbah asal-asalan. Ini namanya gak punya apa? Kematangan. Nah, saudara, sekali lagi ya, dewasa itu menghitung semuanya. Dewasa itu menyiapkan semuanya. Dewasa itu belajar semuanya. Dewasa itu satu kata dari Tuhan. Saudara harus belajar 10 arti. Dan 10 arti berarti saudara akan punya 100 kerjaan untuk dilakukan. Tapi lakukan dengan cinta. Itu dewasa. Dan saya berdoa saudara memintanya ini, supaya saudara tidak menjadi orang yang terus kekanak-kanakan, disiapkan orang lain, tidak bisa dipercaya. Saudara bikin mules, bikin gatel, semua kerjaan setengah jalan. Tapi mari jadi dewasa. Saudara-saudara juga dapat ungu sifat dan hati yang penuh kelimpahan. Saudara, kalau di dalam ini penuh kelimpahan ya, kelimpahan cinta, kelimpahan syukur, kelimpahan janji Allah, kelimpahan iman, saudara ini tidak jadi garong. Bisa ngerti? Tapi saudara jadi pemberi. Bisa mengerti? Tapi banyak orang itu jadi garong. Kenapa jadi garong? Saudara, dia bilang ini, mana aku? Bagianku mana? Kenapa aku gak dikasih? Nah ini, mulai deh premannya keluar.
Kemudian mulai jadi teroris ngomong gini, kalau Tuhan gak kasih pacar, saya gak pelayanan. Nah ini teroris. Habis itu Garong mulai apa? Sabotase kan. Di tengah kebaktian cembetut, mulut melek, bimoli, bibir monyong 7 cm. Nah ini Garong merusak semuanya. Saudara, kenapa? Hati gak pernah kelimpahan. Saudara, banyak orang merasa gini, saya gak dikasihi, saya ditolak, saya gak pernah diterima. Orang lain ya selalu dikasihi lebih. Nah ini nih, hati yang gak pernah kelimpahan. Itu bau gembel. Bisa mengerti? Dan bau gembel gak masuk kerajaan. Tapi kalau kelimpahan ini gini, di dalam ini rasa syukur. Tuhan terima kasih ya, saya begitu dicintai, saya begitu banyak karunia. Dan pengennya memberi setiap orang, memberi kasih, memberi pengampunan, memberi ide, memberi kesempatan. Saudara, kalau saudara ini punya hati kelimpahan, saudara gak pernah egois. Saudara gak pernah butuh diperhatikan. Saudara gak pernah butuh, saudara ya, me and me, lampu sorot ataupun apapun. Saudara juga tidak akan kekurangan. Saudara lebih daripada 55 tahun ya, umur saya 56 tahun ini, tapi kan berarti 55 tahun, 56 berjalan. Saudara, saya tidak tahu sejujurnya ya, saya tidak tahu apa yang membedakan saya dengan orang-orang lain dan saudara-saudara saya yang lain. Tapi saudara, saya ini dari sejak kecil, saya ini selalu memberi. Jadi misalnya ya, adik saya ini ulangan atau ada PR atau bikin clipping misalnya ya, saya juga punya tugas. Saya bahkan misalnya besok mau ujian, saya akan berkata begini sama adik saya, udahlah kamu belajar aja, nanti Cici bikinin, nanti saya atur semuanya. Saudara, dan nanti dia bilang ini, pasti beres-beres. Dan dia akan nanya gini, kenapa Ci kamu bantuin saya? Saya selalu dengan senyum bilang gini, ya karena saya cicimu. Tapi dalam hati saya bilang gini, karena saya lebih pintar dari elu, karena saya kerja lebih cepat, karena saya pasti ya akan lebih mudah dapat nilai bagus. Saudara mungkin sudah bilang ini sombong banget. Enggak, hati saya ini enggak pernah merasa kurang. Saya punya kelimpahan sangat banyak. Loh saudara, kalau Mahanaim butuh uang, saya akan dengan mudah kasih aja. Bukan berarti saya tuh di rumah punya miliar, punya. Kadang-kadang saudara, dompet saya tuh sampai habis saudara, sampai gak ada uang di dompet saya saudara. Tapi saudara, ada gak di dalam ini rasa khawatir? Gak ada. Saya tahu saya punya sumur yang gak akan pernah habis. Ini kalau hati berkelimpahan. Tapi kalau hatimu gak pernah kelimpahan, beda 1000 aja bisa teriak-teriak. Kenapa ini? Saudara bisa berantem. Kenapa saya mesti keluar uang lagi? Kenapa sih selalu di Mahanaim bagi ini, pembuangan duit, keluar ini, keluar ini? Gak pernah, hati gak pernah kelimpahan. Kenapa pelacur, saudara perempuan itu bisa memberi narwastu yang termahal, sedangkan yang namanya Yudas berkata itu pemborosan? Karena buat perempuan itu hatinya selalu penuh dengan kelimpahan syukur, pengampunan dan cinta. Dan Yudas walaupun kaya, dia defisit cinta, defisit hati, defisit iman. Saudara, yang selanjutnya, saudara adalah biru muda ketenangan. Saya berdoa setiap saudara bisa punya ketenangan. Ya, saudara, ketenangan itu nggak gampang, saudara. Karena saudara bisa duduk di sini, kelihatannya tenang ya, pikiran udah kemana-mana.
Mungkin ada yang pengen ke WC tapi penuh susah. Saudara yang mungkin ada yang mikirin anak saya butuh dijemput. Saudara kok gak tenang, sehingga kau gak pernah bisa menerima semuanya. Bahkan kau gak bisa doa loh kalau kamu gak tenang. Ayatnya bilang jadilah tenang supaya kamu bisa apa? Berdoa. Saudara, kalau saudara gak tenang, hubungan dengan suami kacau, hubungan dengan istri, anak-anak kacau. Kenapa kau gak bisa tenang? Kau gak bisa melihat segala sesuatu dengan ketenangan. Saudara, kemudian Tuhan kasih saudara kuning. Dan Tuhan bilang, aku mau semua mereka punya iman IIN. Saudara tahu IIN singkatan dari apa? Impossible is nothing. Saudara, dan Tuhan bilang aku mau itu. Tuhan bilang setidaknya, Tuhan bilang mereka yang sudah 5 tahun bersama Bahtera, dan khususnya yang ada di dekatmu bersamamu, mereka harus mengalami dan melihat setiap kemustahilan adalah kesempatan aku menyatakan cinta. Sekali lagi dengarkan Tuhan ya. Setidaknya saudara yang sudah 5 tahun berjalan sama saya, saudara yang tahu bahwa Mahanaim dibangun dari nothing, saudara, dan hari ini menjadi everything. Saudara-saudara yang tahu setiap bulan saudara kita butuh 5M dan Tuhan memberikan, tidak pernah hutang. Saudara, engkau yang tahu yang paling baru. Saudara, kalau kita nyewa JIS, Jakarta International Stadion, 1 hari lebih dari 1M, dan Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kalau engkau yang sudah 5 tahun tahu dekat jalan sama saya, maka sekali lagi dengarkan dan katakan dengan keras bahwa setiap kemustahilan adalah kesempatan Tuhan menyatakan cintanya. Semua. Setiap kali saya melihat kemustahilan, saya cuma bilang thank you Tuhan. Buat aku sekali lagi menari karena melihat pernyataan cintamu. Setiap kali saya menghadapi sesuatu yang sangat-sangat susah, saya cuma berkata once again, biarkan aku terkagum-kagum dengan semua keajaiban. Saudara, saya berdoa saudara menikmati ini. Dan saudara bayangkan ya, percepatan saudara, tiba-tiba setiap saudara akan punya 10 kali lebih besar dari Mahanaim di tempat saudara. Saudara, ada pitch, dan saudara ini adalah kemampuan mewarisi. Saudara, pada waktu saya makan yang pitch, tiba-tiba tuh semua beda. Saudara, badan saya menjadi gede, hati saya jadi gede, saudara, iman saya jadi besar. Saya bilang begini, Tuhan, kok jadi sebesar ini, kok cepat banget, kayak memuai gitu. Kalau saudara pernah lihat roti ya, memuai bet. Saudara, di hati itu seperti itu. Dan saya bilang, apa ini? Tuhan bilang, sampai kamu mewarisi apapun punyanya Smith, Maria Ether, Paulus, aku. Tuhan bilang karena waktunya sudah sangat dekat. Tuhan bilang warisi apapun yang kau mau. Warisi. Saudara, dan saya bilang mewarisi itu kalau saudara minta tiba-tiba turun di DNA kita. Ya, saudara, mewarisi itu sekali lagi ya saya terangkan. Ya, saya ambil contoh Miel. Saudara, Miel itu nggak perlu belajar gini. Ini hadirat Tuhan, nggak perlu. Begitu dia ada hadirat Tuhan, dia akan tersungkur, dia akan berlaku berbeda. Why? Mewarisi. Saudara, mewarisi itu tidak perlu ngajarin gini. Miel, inilah roh jahat. Saudara, hari itu saudara, Pak Daniel mau dibawa pulang. Semalaman dia nangis. Semalaman dia ngajak perang, tapi kita gak ada yang ngerti. Saudara, why? Mewarisi. Hari itu tiba-tiba hujan, dan dia tuh gak pernah takut hujan. Saudara, dan begitu saudara, dia bangun hujan, dia pergi ke jendela, dia bahasa roh, pegang jendela. Saudara, sampai reda. Saudara, itu umur baru 1,5 tahun. Apa? Mewarisi. Tidak perlu mikir.
Hari itu ada kucing mati, saudara. Dia turun, dia tumpang tangan, gak ada yang ngajarin. Dan kucingnya hidup bangkit. Itu mewarisi. Saudara gak perlu mikir. Dan kemarin saudara, Pak Nares datang dan melihat dia dan dia bilang, kalau orang lain itu talenta kira-kira 5, nah ya, di Alkitab kan adanya 1, 2, 5. Dia bilang anak ini punya talenta 10 katanya. Karena apa? Warisan. Dia bilang cuma warisan. Jadi saya berdoa, saudara itu cucu saya loh. Dan cucu rohani itu harusnya lebih keren dari cucu jasmani. Loh, saudara lihat di Alkitab ya. Bukankah Joshua adalah anak rohani Musa, tapi ada Gersom anak jasmaninya, betul kan? Yang lebih keren Joshua atau Gersom? Joshua. Jadi semua yang ilahi, yang rohani itu jauh lebih dahsyat. Amin. Tapi kalau dari mukanya ini parah nih. Saudara, engkau seperti tidak mewarisi. Saudara, yang terakhir itu putih kesejatian. Dan saya berdoa apapun belajar check and recheck. Saudara yang dan Tuhan yang tahu saudara ini sejati atau tidak. Istilahnya gini ya, saudara ini nyanyi I love you Jesus, tapi saudara tahu itu dari mulut, bukan dari hati. Selmu gak teriak I love you, itu gak sejati. Saya ini belajar gini ya. Kalau saya baca Alkitab tapi saya gak sejati pengen baca Alkitab, saya tutup. Saya urusan dengan hati saya dulu, baru setelah itu saya baca Alkitab. Saudara, kalau saya pengen tidur, saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidur dulu. Karena saya gak mau gak sejati. Dan saya juga gak mau kalau saya nyanyi ya, nyanyi misalnya kados gitu, saya nyanyi tanpa pengertian. Saya nyanyi, mendingan saya diam. Saudara, ada beberapa lagu yang saya tuh gak berani nyanyikan. Ya, saudara, pas bagian itu saya diam. Why? Karena saya tahu saya belum bisa. Misalnya nih lagu yang bilang ini, Tuhan ku berikan semuanya. Kata ku berikan semuanya itu saya diam. Saya bilang, Tuhan jujur toh masih terlalu banyak yang saya pegang. Saudara, ada lagu yang bilang, lebih dari segalanya, emas perak di dunia aku tak suka, aku cuma cinta Tuhan. Nah itu saya pasti diam. Karena saya jujur suka emas, suka perak. Saudara, buat saya susah sekali kalau saya harus, istilah saya ini, gombal di depan Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan aku gak punya banyak, aku gak punya kedisiplinan seperti Bu Nani, aku gak punya kesetiaan seperti Pak Yusak. Setidaknya aku belajar sejati. Saya akan berkata ya kepada Tuhan dan saya akan lakukan. Kalau saya belum bisa, saya akan teriak belum Tuhan. Saya akan mengaku di depan orang bahwa saya ini pendosa. Saya suka film, semua film saya suka. Saya nggak mau ada orang berkata, Bu Iin kudus tak bercacat celah. Enggak. Ini masih cinta uang yang menyukai semua yang dunia sodorkan. Tapi saya akan teriak di hadapan Tuhan dengan berkata, Tuhan ini pelacur murahan-Mu yang Kau cintai, yang Kau ampuni, yang selalu Kau angkat. Engkau yang menjadikan orang cacat seperti saya jadi pemimpin. Saya kalau ngomong sama Tuhan, saya bilang, Tuhan mungkin ada DNA ular di dalam hidupku, tapi aku bersyukur Kau jadikan aku kuda tunggangan. Saya berdoa jadilah sejati. Saudara akan menerima sangat banyak. Gak perlu jadi orang lain, gak perlu saudara. Saya bersyukur saya bukan Pak Petrus Agung.
Saudara, hari ini Tuhan memberikan 9 kesepakatan, ya. Saudara, 9 covenant, 9 perjanjian. Nah, saudara, saya akan cepat karena saya tahu wadah saudara ini gak cukup. Saudara-saudara itu punya wadah terlalu kecil. Sorry aja saudara ya. Saudara, engkau gak punya banyak saudara. Saudara coba ya gedein wadahnya supaya saudara itu bisa terima banyak itu. Saudara, kalau saudara Tuhan sudah semangat cerita ya, wah, saudara Tuhan itu bisa ceritanya itu berjam-jam dan sangat banyak. Tapi kadang-kadang begitu cerita ya, saudara, kalau saudara ini sudah tidak perhatian aja atau sudah tidak interest saja, Tuhan langsung berhenti cerita. Kenali Tuhan. Saya juga begitu sih saudara, sama semua anak yang di dekat saya. Saya itu seringkali melempar sesuatu, gitu ya, saudara, dan begitu dia tidak jawab atau jawabnya yang lain, saya tahu dia tidak punya kapasitas mendengar. Saya akan berhenti. Kalau saya ngobrol sama satu orang, begitu orang itu ngobrolin persoalannya, hatinya yang curhat, udah saya berhenti. Saya nggak akan ngomong apapun. Karena begini ya, bayangkan ya, saudara ini punya permata atau makanan termahal lah, misalnya wagyu, tapi piringnya itu, maaf kata ini bahasa yang kasar mungkin, tapi itulah kenyataan, piringnya itu ada sedikit tainya. Kira-kira saudara rela gak sih kasih wagyu atau makanan termahal di atas piring itu? Rela gak? Enggak lah. Saudara mau makan gak? Enggak lah. Nah, banyak orang hatinya itu, maaf ya, penuh tai, marah, iri, berontak, kecewa, pahit, negatif. Saudara gak akan terima apapun kalau gak buat hatimu bersih. Sampai Tuhan bilang, aku letakkan the best makanan hidangan surga di situ. Hari ini ayo buka hatimu, minta supaya 9 itu masuk. Saudara, 3 ketetapan atau 3 saudara ya, saudara, perjanjian covenant sudah saya bahas Sabtu. Sekarang supaya cepat kita masuk sisanya. Saudara, yang pertama adalah ketepatan ya. Saudara, ayatnya berkata, dan Musa melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Di antara mereka ada 700 orang kidal, semuanya ahli mengumbat, tidak pernah meleset serambut pun, selalu tepat. Saudara bisa bayangin gak? Ya. Saudara, ketepatan itu yang pertama ditentukan caramu mendengar. Musa dengar dan Musa bisa melakukan tepat. Ya, sekali lagi ketepatan ditentukan apa? Coba bilang ke kiri kanan, caramu mendengar itu menentukan ketepatan. Nah, saudara bilang, Bu, maksudnya gimana? Ya, kalau saudara ini perhatikan gini ya, kalau saudara kebaktian, berapa persen jiwamu bisa tenang? Ini pertama. Kalau saudara itu bisa tenang dan tidak mikir apapun, lumayan. Cara mendengarmu lumayan. Tapi kalau di otak terus mikir kerjaan belum, ini uang belum, masalah ini belum, capek lah, kesemutan lah, saudara belum punya kemampuan mendengar. Saudara, yang kedua, seberapa kalau saudara mendengar Tuhan, saudara protes. Saudara, di hati ini gak bisa ditutupi loh. Di hati ini akan terdengar sangat keras. Di surga itu yang terdengar lebih banyak yang di hati, bukan yang di mulut.
Di surga itu gak banyak orang teriak-teriak, enggak saudara. Tapi hatimu itu terdengar sangat keras. Waktu itu saudara, saya berdoa, caramu mendengar. Caramu mendengar. Saudara, kadang-kadang kita itu lebih banyak protes. Dan ketiga, saudara tidak antusias. Dan itu membuat Tuhan males. Loh, even saudara ya, saya bersyukur ya, saya punya beberapa orang itu sangat antusias. Kalau saya bilang begini, perang gelombang. Saudara, saya bersyukur ada orang-orang yang langsung antusias bikin ini. Tapi ada yang begini, oh, dan ya sudah, saya nggak akan kontak orang itu. Tapi saya lihat bagaimana Pak Steve menyiapkan perang gelombang. Saudara, dia ke TNI, saudara ya. Terus kemudian anak-anak latihan siap. Semua TNI dilayani. Saudara, Ibu Meke, saudara ya. Saudara, seluruh tukang sampah, seluruh bed kasih mau dilayani. Saudara, sekali lagi saya melihat ada api. Saya lihat ada Bu Ginting, Pak Ginting. Usia tidak menjadi masalah. Saudara, dia buat perang gelombang. Dia bagiin ribuan makanan. Buat apa? Tukang ngamen dan supir-supir angkot. Saudara, tapi ada yang memang gak ada. Gak ada antusiasnya, itu gak ada. Pedulinya juga gak ada. Tanya, kamu perang gelombang ngelakuin apa? Gak disuruh, ya udah gak ngelakuin. Ya Tuhan juga males. Ya. Saudara, itu ketepatan. Nah, tapi dikatakan di sini ada 700 orang yang tidak meleset serambut pun. Loh, saudara pikir mereka tuh lahir tiba-tiba bisa ngumban gak? Enggak. Mereka butuh latihan day by day sampai tepat. Betul enggak? Saudara, bisa enggak ya? Saudara itu bergairah untuk melakukan peperangan itu day by day, latihan sampai tepat. Saudara, bisa gak sih menyajikan musik itu dengan seluruh cinta day by day? Saudara, saya ini sebenarnya ya saudara, setiap kali acara saya ini nanya dan nanya. Ini salah satunya ya saudara, pada waktu saudara supranatural. Saudara, saya nanya dan nanya. Mungkin saudara bilang itu kan tarian. Enggak, itu sidang ilahi, itu penetapan. Saudara, dan saya melihat 7 sayap yang tadi ya saudara lihat. Walaupun sayap kita jelas tidak sebagus sayap yang di surga. Saudara, dan itu 7 sayap panggilan. Itu benar-benar berputar mengelilingi bumi. Saya melihat itu mengcover. Saudara, dan saya tahu Tuhan mau tindakan profetik seperti itu. Saudara lihat tadi meterai dari saudara mempelai. Saudara lihat raja yang menyiapkan pesta. Loh saudara, ratusan dan mereka kerja loh. Saudara, penuai, saudara bagiin, saudara ya. Dia benar-benar menopang, bagiin pedang, bagiin anduk. Saudara, sekali lagi, seberapa saudara latihan untuk tepat. Kalau saudara mengerti ini dalam keluarga, ini dalam pelayanan, ini dalam kerja. Ketepatan itu membuat tiba-tiba usahamu meroket. Ketepatan itu membuat pelayananmu tiba-tiba Saudara, saya memulai pelayanan dalam ketepatan, melayani orang miskin. Saudara, pertama kali buka 30 orang. Kedua sudah 150. Saudara, ketiga sudah 1.500. Dan saudara, sampai hari ini seperti yang tadi Budut bilang, saudara, Tuhan cuma bilang tahun ini kan, Tuhan bilang buat retret di 34 provinsi. Saya tuh kaget tuh saudara. Saudara, uang Tuhan kasih, tapi yang saya kaget itu, wah, semua jadi pengkhotbah handal. Saudara, itu yang khotbah bisa 6 jam, 8 jam. Saudara, dan aneh, orang daerah itu lebih semangat dari saudara. Saudara, retret itu ya, mereka ada yang dari jam 7 pagi
sampai jam 10 malam, saudara. Saudara dan mereka semua on fire, rebah pelepasan, dilanda Tuhan. Sekali lagi, kalau ketepatan beda banget. Beda banget. Tapi kalau saudara tidak tepat, ngoyo, tahu ngoyo? Susah. Buang uang. Hasilnya sedikit. Kalau saudara memberi dalam ketepatan, semuanya akan gampang. Oke, saya cepat. Semoga saudara menangkaplah. Saya tidak mau terlalu lama. Saudara yang pertama, Tov. Ya, dikondisikan Tov sungguh amat baik. Saudara, ayatnya berkata begini, sedikit saja, nggak usah sampai bawah. Ketika engkau dilahirkan, tidak seorang pun yang menaruh belas kasihan atau yang memedulikan engkau. Tetapi aku lewat melihat engkau. Aku berkata, hiduplah, jadilah besar. Lalu engkau pun hidup. Engkau tumbuh menjadi besar, sangat elok, terindah di antara segala permata. Lalu aku menghamparkan jubahku, mengesahkan janji pernikahanku. Sampai situ aja. Kalau saudara baca semuanya ya, sangat romantis. Ini hati Tuhan. Hati Tuhan itu sangat pengen saudara jadi besar. Tuhan tidak pengen saudara itu kecil terus. Tuhan pengen gajimu di atas 50 juta. Tuhan pengen pelayananmu di atas 1000 orang. Tuhan pengen saudara, engkau itu jadi nabi-nabi yang luar biasa. Tuhan bilang, jadilah besar. Jadi besar. Tapi seringkali yang menghalangi bukan Tuhan. Tadi loh, ketidakmampuan menangkap, sibuk dengan diri sendiri, tidak tepat. Saudara, dan ingat Tuhan bilang, aku mau buat janji pernikahan, bahwa kita ini bukan milik yang lain, tapi milik Tuhan. Amin. Saudara, saya ini sangat tahu arti itu. Sehingga setiap kali saudara ya, saya ini suka nakal sama Tuhan. Kalau misalnya gini, ya mana yang gak benar, saya cuma ngomong gini, Tuhan, kau suamiku, tolong beresin. Gak ada uang, saya bilang, Tuhan, kau suamiku. Suami yang cari uang, bukan istri. Saudara dan Tuhan selalu datang beresin. Saudara, bahkan kalau anak saya bermasalah, saya cuma ngomong gini, Tuhan, itu anakmu. Perjanjiannya dari dulu itu anakmu. Saudara, dan itu membuat saya, saudara, sangat tidak usah pusing dan khawatir. Karena dia suami. Amin. Suami. Saudara, kita teruskan. Ada everlasting love. Saya percaya saudara tahu cintanya yang tidak pernah berhenti. Saudara, apalagi saya cepat saja. Saudara, ada perjanjian sepakat. Ya, ada perjanjian sepakat. Saudara, ada perjanjian menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, dan saya tutup saudara dengan ini. Terakhir, perjanjian kegenapan. Saudara, angkat tadi gantungan kunci. Saudara, caramu menerima adalah nanti saudara di rumah baca satu-satu. Dan satu-satu. Gak usah hari ini. Buat perjanjian dengan Tuhan pribadi. Bisa ngerti? Jadi misalnya di sini ada perjanjian ya, sepakat. Saudara, nanti saudara ambil dan bilang, Tuhan, here I am. Setiap kali saya menghadap Tuhan sendiri, saya bilang, Tuhan, tergantung apa yang saya mau angkat. Kadang-kadang kalau soal cinta, saya akan bilang, ini anggur manismu. Menghadap. Tuhan, berikan aku hati yang sepakat.
rekayasa Tuhan. Sampai aku sepakat dan kita akan taklukkan dunia. Sudah nanti kadang-kadang saya datang dengan berkata, Tuhan, ini mempelaimu, ini biji matamu. Kalau urusan dunia dan urusan macam-macam, saya bilang, Tuhan, commander after your own heart datang menghadap. Saya berdoa di rumah, datanglah dengan siapa saudara di hadapan Tuhan. Saudara dan saudara buat perjanjian satu demi satu. Gak usah sekaligus, mengerti dulu, baru saudara bisa buat perjanjian ini. Saya minta rotinya bisa digeser ke tengah sebagai tanda kita menerima semuanya. Penari buat Mahanaim bersatu. Dari sini sampai ke atas ya. Selamanya. Selamanya kita diikat dengan darah dan destiny. Selamanya kita menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamanya kita diikat dengan darah dan destiny. Selamanya kita menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Sampai kami melihat miliaran jiwa diselamatkan. Sampai kami melihat miliaran jiwa diselamatkan. Sampai kami melihat, sampai kami melihat miliaran jiwa diselamatkan di zaman ini. Selamanya sampai
baik, mengalun lembut. Kita akan baca dari hati saudara. Saudara baca dengan suara keras seperti hanya saudara dengan Tuhan. Dan biar tiap kata saudara katakan dengan sejati. Inilah pasukan terdahsyat yang sepakat heart and soul dan menyatu selamanya dengan Yahweh Yeshua HaMashiach dan Ruach Elohim. Inilah kami yang mengangkat anggur cinta di setiap keadaan. Inilah pasukan yang sederap, seritme dengan hati Adonai, yang bergelora karena jiwa-jiwa yang menari di atas gelombang dan demi lawatan. Bersenjatakan badai dan api dengan semua perjanjian, bergerak dengan jutaan malaikat dan orang-orang kudus, buat kami berkarakter dan memiliki DNA ilahi dan unstoppable. Ini kami yang dianugerahi dengan perkenanan dan belas kasihan, yang diciptakan lagi berkali-kali sampai sempurna seperti yang Bapa mau. Yang membawa dan dibawa dalam ketepatan demi ketepatan, yang selalu berada di pusat hati Yeshua HaMashiach, yang mengalami pengenapan perjanjian dan kegenapan rencananya, yang Yahweh Sebaot berkata dan menciptakan sungguh amat baik. Ini kami yang menjadi penguasa dan pengatur dunia, serta menetapkan waktu. Ini Tuhan, Commander after your own heart, yang menuai benua-benua, yang melihat dan mengalami Indonesia berlutut mengabdi pada Yeshua HaMashiach. Ini anggur manismu yang dijamin dengan geser, sumpah everlasting dan tunduk matahari. Ini kami yang menahan kesesakan besar sampai pasukan terdahsyat diangkat di awan-awan, sampai utuh kemuliaan-Mu nyata.
melekati hati kami. Kebenaran firman mengaliri kami, membual-bual bagai mata air yang tidak pernah kering. Ini kami, pasukan terdahsyat siap bergerak bersama Kaidos Shireo, sang anak domba Harua. His love never fails. All glory and honor. Tuhan Elohim, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodesh. Sebaot, Yeshua HaMashiach, Ruach perjanjian, semua covenant, semua berkat, semua malaikat, semua benua, terima kasih Bapa, terima kasih.
kami